Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam konten Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan inspirasi untuk para petani karet, yaitu menuju petani karet modern. Pada vlog yang lalu, saya sudah membahas bagaimana cara membuat karet yang baik sehingga menghasilkan harga yang tinggi. Namun semua itu tergantung kepada para petaninya, mau berubah menjadi lebih baik atau tidak. Untuk merubah menjadi baik, yang pertama adalah mindsetnya harus berubah, atau pola pikirnya itu harus berubah dulu. Saya tidak minta para petani karet berubah secara mendadak, artinya hari ini tahu, besok langsung berubah secara keseluruhan, dan itu tidak mungkin. Karena suatu perubahan itu bisa dilakukan secara bertahap atau perlahan-lahan. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan. Tidak mungkin hari kita tahu, besok kita langsung berubah. Itu tidak mungkin. Tapi sebaiknya kita akan berubah lebih cepat. Walaupun bertahap, tapi berubah bisa lebih cepat. Untuk perubahan, yang paling pertama adalah kita merubah mindset kita. Bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, kita punya mata, kita bisa melihat, punya telinga untuk mendengar, dan kemudian kita belajar. Setelah belajar, kita memahami. Setelah memahami, baru kita bertindak atau berbuat. Berbuat ini adalah bagaimana caranya kita merubah diri kita yang sekarang menjadi lebih baik. Begitu juga dengan para petani karet. Mereka harus bisa membandingkan apakah karet yang mereka bekukan sekarang ini sudah memenuhi harapan mereka. Jika belum, berarti ada yang salah pada diri mereka. Apa yang salah? Mungkin mereka masih menjalankan cara tradisional. Berarti merendam karet dan memasukkan kontaminan atau benda-benda asing ke dalam karet itu adalah cara tradisional. Berarti dari nenek moyang mereka atau dari nenek moyang kita mengikuti terus-menerus tanpa untuk merubahnya. Kenapa demikian? Karena kita belum ada orang yang bisa merubahnya, atau belum ada pengetahuan lain yang untuk merubah tersebut. Mereka masih menggunakan cara tradisi lama itu karena itu yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sebenarnya cara tradisi ini, seperti yang tadi saya sampaikan, merendam dan memberikan benda asing dalam karet ataupun memberikan kotoran-kotoran lain yang memperbanyak kotoran di dalam karet tersebut, itu adalah cara tradisi, dan itu sudah tidak relevansi lagi dengan zaman sekarang. Apapun yang dimasukkan ke karet, perusahaan tetap menjalankan cara yang lebih modern, yaitu dengan menguji di dalam lab. Segala sesuatu yang dimasukkan itu tidak akan lepas dari lab. Karena apa? Sudah kita sampaikan di vlog-vlog terdahulu bagaimana kerugian dari karet yang diberi kontaminasi ataupun direndam. Semua itu pada dasarnya para petani akan mengalami kerugian yang cukup besar. Maka dari itu, tinggalkan tradisi-tradisi lama ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Zaman sudah modern, para sahabat karet semuanya. Kita sudah masuk kepada abad 21. Sudah masuk kepada milenium ketiga. Kenapa nenek moyang kita zaman dulu itu menggunakan cara seperti itu? Karena pada zaman itu, untuk melihat kualitas karet itu hanya dengan menggunakan penafsiran, dengan melihat kualitas karet tersebut secara visual yang nampak, sehingga mereka bisa memasukkan berbagai macam benda asing ke dalamnya, direndam, dan mempunyai satu pemikiran bahwa direndam akan bertambah berat. Itu sebenarnya pemikiran yang sangat salah sekali. Karena itu tidak ada teknologi untuk mengecek karet tersebut, maka pada waktu itu mereka dengan begitu bebasnya untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan agar karet mereka itu bertambah berat. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal-hal tersebut tidak bisa lagi petani lakukan. Karena perusahaan pasti tahu, perusahaan juga tidak mau rugi, mereka pasti menggunakan cara yang terbaik. Seperti yang telah saya tampilkan, karet itu digiling sampai semua kotorannya keluar. Yang telah pernah saya sampaikan di vlog tersebut, kalau sampelnya 25 kilo, kalau setelah digiling menjadi 20 kilo, berarti 5 kilo adalah sampah atau air yang terkandung di dalam bokar tersebut. Maka itu harus kita tinggalkan. Bagaimana cara petani modern itu? Petani modern itu bukan karena dari harta dia,
atau fasilitas yang dia gunakan. Modern atau tidaknya seseorang itu tergantung cara dia berpikir, pola pikirnya. Kalau dia bisa merubah dirinya secara bertahap menuju hal yang lebih baik, itulah yang disebut dengan manusia modern. Begitu juga dengan petani. Kalau mereka sudah meninggalkan tradisi lama menuju cara petani karet yang modern, mereka akan membuat karet yang bersih, dicetak dengan cara yang benar, menggunakan pembeku yang direkomendasikan, karetnya kering dan disimpan di dalam gudang sehingga nilai jualnya menjadi tinggi. Kita lihat nanti pada yang akan datang, saya akan perlihatkan bagaimana cara industri karet itu membersihkan kotoran-kotoran itu yang seharusnya tidak perlu terlalu banyak diinvestasi dari perusahaan karet. Namun karena karetnya kotor, banyak kontaminannya di dalamnya, mau tidak mau proses untuk membuang kotoran itu cukup panjang. Kalau seandainya petani mau bijaksana, hanya sedikit saja kebijaksanaan mereka yang timbul dengan tidak memasukkan kontaminan atau benda asing ke dalam karet dan tidak merendam karet itu, perusahaan tidak perlu memberikan investasi yang begitu besar untuk membuang benda-benda asing yang ada di dalam karet. Karena semua benda asing yang masuk ke dalam pabrik, semuanya itu pasti dibuang. Tidak mungkin benda asing itu akan berubah menjadi karet. Mau tidak mau perusahaan tetap akan membuang itu karena itu tidak berharga. Dan ini sebenarnya menambah beban perusahaan dalam pembelian karet, karena perusahaan harus membuat tempat untuk penampungan, untuk proses kembali yang cukup makan biaya. Kadang-kadang perusahaan tidak mampu membeli karet dengan harga yang tinggi karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan, menjadi dikeluarkan. Coba kalau petani karet misalnya tidak memasukkan kontaminan ataupun karetnya direndam, perusahaan tidak perlu membuat jalur yang begitu panjang, cukup pendek. Ketika diproses pencucian satu kali langsung giling menjadi blanket, selesai. Karena dengan begitu panjangnya proses itu, yang dibutuhkan banyak itu air, listrik, dan bahan material untuk membuat bak pencucian. Sehingga kosnya semakin lama semakin tinggi. Itulah susahnya kalau karet itu banyak benda asingnya. Maka alangkah bijaksananya para petani jika mau berubah. Kalau tidak mau berubah, nasib para petani akan seperti itu-itu saja. Kita bisa lihat dari negara-negara lain, kenapa mereka yang baru-baru seperti Vietnam dan Myanmar yang baru-baru, kenapa banyak sekali dari Tiongkok, dari mancanegara itu membeli karet pada mereka. Karena mereka menerapkan cara yang benar. Kita sudah lama bergelut di dalam dunia karet. Kenapa kita tidak mau berubah? Kalau kita mau berubah, pasti bisa. Semua itu tergantung pada diri kita. Kalau kita punya satu inspirasi yang benar, maka kita bisa merubah diri kita secara perlahan-lahan sampai semuanya itu bisa berubah secara total. Itulah yang disebut dengan cara berpikir yang modern. Petani yang modern adalah terletak pada cara dia berpikir, pola pikirnya atau mindsetnya. Kalau mindsetnya bisa menerima masukan dari orang lain, dia bisa memikirkan, merenungkan, dan merubah secara perlahan-lahan menjadi apa yang diproduksinya menjadi lebih bagus. Itulah yang disebut dengan petani modern. Alat itu hanya sebagai membantu. Alat ada, kalau mindsetnya masih tradisional, masih kolot, maka alat itu tidak ada gunanya. Semua tergantung pola pikir kita. Sebagai bahan renungan untuk para petani dan sahabat karet semuanya, negara Indonesia yang terdiri dari lebih kurang 17.000 pulau. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, jauh sekali kecil Thailand itu dibandingkan dengan negara kita. Namun, penghasilan karet atau produsen karet mereka setiap tahunnya semakin meningkat. Tetapi di negara kita bukan naik, bahkan bisa turun. Apalagi di zaman COVID seperti ini. Coba kita juga renungkan, Thailand satu negara mampu mensuplai 40% karetnya ke mancanegara. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau Thailand, Malaysia, dan Indonesia itu digabung bisa menyuplai karet 70%. Dikatakan bahwa Malaysia hanya tinggal 10%. Berarti Indonesia tinggal 20% atau setengah dari Thailand. Apakah kita mau seperti ini?
dibandingkan dengan negara lain. Negara kita adalah negara agraria, negara kebun. Harusnya negara kita menjadi nomor satu, bukan nomor dua. Saya juga berharap para petani bisa merubah mindsetnya, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang bagus dengan kualitas super atau kualitas nomor satu dunia, dan menjadi penghasil karet nomor satu dunia, bukan nomor dua, nomor satu. Karena negara kita yang tadi saya katakan adalah negara perkebunan, negara agraria. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat para petani semuanya, sehingga mereka dari sekarang merubah. Walaupun bertahap, tidak masalah. Yang penting niat untuk berubah itu sudah tertanam di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan bertahap secara pelan-pelan mereka merubah menjadi lebih baik. Dengan perubahan seperti ini, negara kita kelak akan menjadi penghasil atau produsen karet nomor satu dunia. Itu harapan kita bersama. Ayo petani Indonesia, Anda pasti bisa. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Di mana ada kemauan, di sana pasti akan berhasil. Yakinlah, keberhasilan tergantung kepada diri kita, tergantung mindset, tergantung pola pikir kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga luar biasa.